Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada karakteristik golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang bertambah kebaikannya pada akhir-akhir kehidupannya. Jadi di antara golongan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang bertambah amal solehnya, bertambah kebaikannya di akhir-akhir kehidupannya atau akhir-akhir dari umurnya. Di antara hal yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut para ulama adalah ajal, ya. Jadi tidak ada yang tahu manusia kapan meninggal dunia, di mana dia meninggal dunia. Namun ketika diberikan umur yang panjang oleh Allah, lalu dia gunakan pada akhir-akhir hidupnya bertambah amal solehnya, insya Allah tanda itu orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Fatir ayat 37. Ya, kami ulangi sekali lagi. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala pada surat Fatir ayat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami telah memberikan kepada kalian semua masa yang kami menjadikan umur kalian bertambah, ya. Awalam nu'ammirkum, kami telah memberikan umur yang panjang untuk kalian semua. Ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bagi orang-orang yang mengambil pembelajaran dari perjalanan umurnya. Wa ja'akumun nadhir, dan sungguh telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Di dalam ayat yang mulia ini ada perbedaan tafsiran di antara para ulama apa yang disebut dengan awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberikan umur yang panjang untuk kalian semua? Jadi ada kalimat di sini, yaitu adalah kalimat kami panjangkan umur manusia. Apa yang disebut dengan umur manusia di sini dipanjangkan umurnya? Pertama, pendapat para ulama, man balagha 18 sanatan, siapa saja yang telah mencapai usia 18 tahun. Jadi 18 tahun itu termasuk orang yang telah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar, karena sudah melewati usia balik. Betul ya Pak ya? Usia balik rata-rata kalau perempuan mungkin 10-11 tahun, laki-laki 13-14 tahun. Ketika dia sudah melewati usia balik 18 tahun kata para ulama, maka ia termasuk orang yang sudah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini tafsiran yang pertama Pak. Yang diberikan umur panjang itu yang mencapai usia berapa? 18 tahun, karena sudah melewati usia apa tadi Pak? Usia balik, ya. Tafsiran yang kedua, pendapat yang kedua para ulama, man balagha arba'ina sana, siapa saja yang telah mencapai usia arba'in. Arba'in itu usia berapa? 40 tahun, ya. Jadi siapa saja yang sudah melewati usia 40 tahun sampai umurnya 40 tahun, maka itulah termasuk orang yang telah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada doanya di surat Al-Quran itu adalah di surat Al-Ahqaf, ya, ayat yang ke-15, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini kalau usia udah berapa Pak? 40. Jamaah udah lewat semua kan? Udah semuanya Pak Arif udah lewat kan?
belum ya. Baik. Jadi arba'in itu usia 40. Kenapa usia ini disebutkan di dalam Al-Quran? Karena para nabi dan rasul diutus oleh Allah Ta'ala di usia 40 tahun. Ya, jadi para nabi dan rasul diutus oleh Allah Ta'ala di usia mereka berapa Pak? 40. Termasuk baginda Nabi SAW. Allah Ta'ala mengangkat beliau menjadi nabi, menjadi rasul di saat usia beliau berapa? 40. Maka umur yang disebutkan di dalam Al-Quran usia arba'in. Arba'in artinya 40 tahun. Sampai ada doanya dalam Al-Quran tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikanlah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga yang kau telah berikan kepada kedua orang tuaku. Wa a'mala salihan tardah, mudahkan aku beramal saleh yang kau ridhai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, jadikan amal kebaikanku menjadi keberkahan untuk anak-anakku. Inni tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku tergolong orang yang senantiasa berserah diri kepadamu. Doa ini tadi di usia berapa Pak? Usia arba'in. Jadi siapa saja di antara kita Bapak Ibu yang sudah mencapai usia arba'in, berarti itu sudah umur yang dipanjangkan oleh Allah. Usia berapa tadi Pak? 40. Ini pendapat yang kedua para ulama. Jadi siapa saja yang mencapai usia arba'in, maka bersyukur kepada Allah, dia sudah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang ketiga yang disebut dengan usia yang sampai pada usia dipanjangkan umurnya, man balagha sittina sana, siapa yang telah mencapai usia sittin. Sittin itu 60 tahun Pak. Jadi siapa saja yang mencapai usianya 60 tahun apalagi lebih, maka itu termasuk orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi saja itu sudah memberikan penjelasan pada dalam satu riwayat hadis sahih, umur umatku itu antara 60 sampai berapa? 70, dan beliau wafat pas apa yang beliau ucapkan 63 tahun. Kan antara itu Pak, berarti kebanyakan umat beliau, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara usia 60 sampai berapa? 70. Yang lewat 70 kata beliau sallallahu alaihi wasallam qalilun, sedikit sekali kata beliau sallallahu alaihi wasallam yang melebihi daripada 70 tahun. Dan ternyata para ulama coba mengkaji Pak, kenapa Rasul menyebutkan 60 sampai 70 tahun rata-rata umur umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ini masa produktif itu sampai 70 Pak. Masa produktif orang itu menurut para ulama dan usia 70. Di atas 70 mungkin bisa dikatakan sudah mulai lemah ya. Ibadah pun juga mungkin tidak sekuat di usia di bawah itu Pak. Ya. Karena ada kemungkinan terjadi kan, secara fisik sudah mulai melemah ya. Nah, sehingga ini yang kemudian menjadikan tidak terlalu produktif untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini hikmahnya kata para ulama, umur Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi SAW antara 60 sampai berapa? 70. Dan Allah Ta'ala kasih tanda-tanda ya. Wa qad ja'akumun nadhir, sungguh telah datang kepada kalian yaitu pemberi peringatan. Kata pemberi peringatan ini ada dua Pak. Tafsiran yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai pemberi apa? Peringatan. Disebut dengan nadhir. Tetapi yang kedua kata para ulama, ada pemberi peringatan tapi bukan wujudnya para nabi dan rasul. Tapi itu ada pada fisik manusia, ada pada diri kita. Itu ada peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peringatan enggak di fisik kita Pak? Ada nggak Pak? Ada. Asy'aib, uban itu Pak menjadi peringatan dari Allah Ta'ala. Ya. Apalagi misalnya Pak, penglihatan sudah mulai berkurang Pak. Ya. Biasanya penglihatan tajam, mulai sudah lemah penglihatan kita. Pendengaran juga sudah mulai apa? Berkurang. Ya. Kemudian juga berjalan mungkin sudah mulai lemah. Itu semua adalah disebut nadhir, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
an-nadhir di sini merupakan ahli tafsir, makna yang pertama adalah nabi. Betul ya Pak ya? Makna yang kedua adalah an-nadhir, peringatan itu justru apa? Diri kita sendiri yang ada di tubuh kita, yang ada pada fisik kita. Jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terjadi perubahan secara fisik, Pak. Dan itu Pak tidak bisa dilawan, Pak. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Memang itu sunnatullahnya, Pak. Maka diingatkan kita di Al-Qur'an, ya. Di surat Yasin, Pak, mungkin ayatnya kita ingat, wa man nu'ammir nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Ketika kami kasih umur panjang kepada manusia, bukan dia semakin kuat, tapi dia kembali seperti anak kecil, ya. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Tidakkah mereka mengambil pembelajaran, berpikir tentang hal itu, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya Pak, semakin orang bertambah usia, bukan semakin kuat sebenarnya Pak, tapi dia kembali kepada asal mula ciptaannya dalam kondisi apa Pak? Seperti apa? Seperti bayi ya, seperti anak kecil. Maka perjalanannya mirip dengan bulan Pak. Coba kita perhatikan bulan Pak. Bulan pas pertama kali muncul namanya hilal. Ya, makanya ada hadis dari Nabi, berpuasa melihat hilal, berlebaranlah karena melihat apa Pak? Hilal. Kalau tidak terlihat hilalnya, maka sempurnakan bulan itu menjadi 30 hari. Itu kan hilal dilihat pada sore hari di tanggal 29-nya Pak. Kalau dia terlihat itu hilal, berarti besok kita berpuasa atau besok kita berlebaran. Tapi kalau hilal tidak terlihat, disempurnakan jumlah bulan itu menjadi berapa? 30 hari. Berarti lusanya baru kita berpuasa, lusanya baru kita berlebaran. Hilal itu tadi muncul kecil Pak, cuma garis saja Pak, namanya hilal. Tapi hilal ini kemudian kan berubah ya, dengan berlambat laun ya, bertambah waktu juga bertambah ukurannya Pak, sampai membentuk bulan apa Pak? Bulan sabit. Baik, setelah dari bulan sabit terbentuk lagi Pak, sampai sempurna Pak. Ya, bulan apa namanya Pak? Bulan purnama. Ini yang kalau kita berpuasa namanya puasa Ayyamul Bid, esok harinya Pak. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Itu karena bulan itu sempurna Pak. Di pertengahan bulan biasanya Pak, tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Nah, kecuali Pak di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu Pak bertemu antara larangan berpuasa dan sunnah berpuasa. Betul nggak Pak? Betul Bapak Ibu? Karena kan ada hari di Dzulhijjah namanya hari Tasyrik. Tanggal berapa Pak? 11, 12 dan 13. 13 itu sendiri Pak, ya, satu sisi dilarang berpuasa, satu sisi disunahkan berpuasa. Jadi nanti ada kaidah fikihnya Pak. Kaidah fikihnya kalau bertemu larangan dengan yang disunahkan Pak, yang dikedepankan larangannya dulu Pak. Kami ulangi sekali lagi Pak. Kalau bertemu antara larangan dengan sunnah, itu yang dikedepankan larangannya Pak. Berarti tanggal 13 Dzulhijjah dilarang untuk berpuasa sunnah di situ. Karena kalau larangan bertemu dengan yang sunnah itu Pak, yang dikedepankan larangannya dulu Pak. Nah, nanti kemudian perbedaan pendapat para ulama, apakah yang sudah terbiasa puasa mesti mengqadha 1 hari untuk menjadikan puasa tetap 3 hari dalam 1 bulan? Betul ya Pak ya? Ada 2 pandangan ulama mazhab. Pandangan pertama ulama mazhab mengatakan adalah tidak usah digantikan, karena dia sudah biasa lakukan Ayyamul Bid setiap bulan. Ketika dia tertinggal, ditulis pahala yang sama seperti dia kerjakan dalam keadaan normal. Ini pendapat yang pertama Pak. Jadi nggak usah dikerjakan. Jadi cukup puasa Ayyamul Bid. Berarti berapa hari di Dzulhijjah? Cuma 2 hari kan? 14 dan 15. Ini pandangan yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dibolehkan untuk diqadha. Diqadha berarti apa Pak? Diganti di hari yang lain untuk menggantikan tanggal 13. Berarti bisa dilakukan berapa? 14, 15 dan 16. Diniatkan 16 itulah mengganti daripada puasa sunnah yang ditinggalkan pada tanggal 13 Dzulhijjah.
Karena bertemu antara yang dilarang dan yang sunnah itu maka quddimat tahrim, yang diutamakan itulah didahulukan dulu yang dilarang. Berarti tidak boleh orang berpuasa sunnah pada tanggal 13 Zulhijjah. Termasuk hari apa tadi namanya Pak? Hari Tasyrik. Ya, dilarang. Dan ini terjadi pada yaitu bulan Zulhijjah. Jadi ketika bulan itu sempurna, tadi tanggal berapa sempurnanya Pak? 13, 14, 15. Coba kita perhatikan Pak. Setelah lewat tanggal 15, itu akan mulai berkurang sedikit demi sedikit. Ya, dia sudah sempurna nih Pak. Saya itu akan berkurang Pak, berkurang sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sampai nanti kembali membentuk seperti sapi. Kemudian berkurang lagi sampai nanti membentuk hanya seperti garis kecil Pak, dan kemudian hilang. Apa maknanya Pak? Perjalanan hidup manusia itu menurut para ulama adalah tidak jauh beda seperti perjalanan bulan. Dari awal tidak ada, kemudian muncul kecil, kemudian tumbuh besar sampai dia sempurna. Tadi tanggal berapa Pak? 13, 14 dan 15. Ini masa kuat-kuatnya orang Pak. Fisiknya kuat, kemudian idealismenya luar biasa. Itu di usia tadi Pak. Ya. Tapi kemudian berkurang sampai kemudian persis seperti awal dia muncul, seperti hilal pertama kali. Ini disebut dalam Al-Quran tadi, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Maka sekali lagi para jemaah dirahmati oleh Allah Taala, kita bersyukur kepada Allah Taala diberikan umur panjang, ya, diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka harapannya adalah di akhir-akhir bagian hidup itu adalah bertambahnya amal kebaikan kita. Oleh karenanya ada satu doa terbaik Pak yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata nikmat hidup ini luar biasa. Salah satu doa beliau, Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kami bertambah kebaikan pada umur kami. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, kalau Engkau masih kasih hidup kepada kami, jadikan hidup ini sebagai penambah amal kebaikan kami. Berarti Bapak Ibu, kita masih dikasih hidup oleh Allah, tujuannya supaya bertambah banyak Pak. Bertambah banyak Pak amal kebaikan kita, bertambah amal soleh kita, bertambahnya bekal kita. Allahumma jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Tapi bila Engkau wafatkan kami ya Allah, jadikan wafat itu sebagai pemutus dari segala kejahatan dan keburukan. Jadi bisa jadi Pak, Allah Ta'ala masih kasih umur kepada kita itu Pak adalah karena tujuan yang mulia Pak, supaya bertambah bekal kita, bertambah amal soleh kita. Kenapa Ustaz? Karena orang yang sudah meninggal dunia Pak, ya di alam barzah itu kata para ulama adalah mereka ingin kembali ke dunia. Hanya untuk apa Pak? Hanya untuk ingin beramal soleh. Nah sehingga hidup itu adalah satu nikmat dari Allah. Cara bersyukurnya gimana? Bertambahnya semangat dalam ibadah, bertambahnya amal-amal soleh kita, terlebih pada akhir-akhir bagian kehidupan seseorang.